Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Rizky, saya sendiri dengan NIM akhir 072, dan yang kedua Rifaqiatul dengan NIM akhir 136, dan yang ketiga Nindi Aziza Mulyawati NIM akhir 220, dengan materi tentang ijtihad maqasid dalam ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Aziza Mulyawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maqasid al-syariah. Maqasid secara bahasa adalah jamak maksud dan maksud masdar dari fi'il qasada dapat dikatakan qasad yaqsidu qasadan wa maqsadan. Al-qasdu dan al-maqsadu artinya sama. Beberapa arti al-qasadu adalah ultimat atau berpegang teguh, al-amma atau condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Sebelum memberikan pengertian istilah maqasid al-syariah, terlebih dahulu akan diberikan pengertian istilah syariah secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syariah, antara lain yang dikemukakan oleh Mahmud Syalut bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik muslim maupun non-muslim, terhadap alam dan keseluruh kehidupan. Cara memahami maqasid al-syariah. Memahami maqasid al-syariah adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan demikian karena pemahaman terhadap maqasid al-syariah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan condition sine qua non yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya, hukum Islam senantiasa adaptable dengan segala bentuk zaman, keadaan, dan tempat. Klasifikasi maqasid al-syariah. Al-Islamiyah menyatakan bahwa maqasid al-syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua atau sebagian besar syariatnya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya. Menurut Ibnu Asyur, inti dari maqasid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penemuan maqasid syariah. Untuk mengetahui metode maqasid syariah, diperlukan upaya untuk melakukan analisis terhadap lafaz-lafaz perintah dan larangan yang mencakup sifat hukum yang terdapat pada lafaz-lafaz tersebut. Hakikat perintah dan larangan secara lahiriah disertai analisis terhadap tujuan utama dan tujuan tambahan, maqasid as-sahliyah wa maqasid at-tabi'iyah. Terdapat 4. Yang pertama, analisis terhadap sifat-sifat hukum yang akan dijadikan ilat al-awamir an-nahawi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui alasan syar'i Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam menetapkan sesuatu. Menurut Asy-Syatibi, alasan ini terkadang disebut secara jelas dalam nas dan terkadang tidak. Yang kedua, melakukan analisis terhadap hakikat al-awamir wa an-nawahi. Fokus cara ini adalah dengan melakukan penelaahan pada kata perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum. Ada pembatasan perintah dan larangan. Dengan permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan perintah dan larangan yang mengandung tujuan lain. Dan yang ketiga, melakukan analisis terhadap sukut asyari dalam pensyariatan suatu hukum. Cara ini dilakukan untuk memahami hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i dalam nas. Dalam hal ini ada 2 kategori. Pertama, asukut karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk menghendaki lahirnya penetapan hukum, seperti pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan para sahabat setelah Nabi SAW wafat. Yang terakhir, melalui metode al-istiqra. Cara keempat ini
merupakan metode penetapan kesimpulan Qasid Asy-Syari' yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu saja, tetapi dengan menghimpun sejumlah dalil lainnya yang digabungkan satu sama lain. Selanjutnya, tarjih al-maqasid sebagai salah satu metode ijtihad maqasid dalam syari' ekonomi Islam. Pencarian para ahli usul fikih terhadap al-maslahah atau kemaslahan itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah dilakukan oleh mereka untuk menyebutkan metode penemuan hukum, namun pada dasarnya semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat manusia dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli usul fikih bersuara pada al-maqasid syariah, yaitu urgensi maqasid al-syariah dalam ijtihad ekonomi Islam. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan oleh mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Ruang lingkup berlakunya ijtihad terbatas, yaitu untuk mengeluarkan hukum-hukum fikih dan tidak termasuk teologi dan akhlak. Maqasid al-syariah yaitu jantung dalam ilmu usul fikih. Karena itu, maqasid al-syariah menduduki posisi yang sangat urgent dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqasid al-syariah dalam pengertian yaitu tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqasid al-syariah merupakan suatu pendekatan terhadap filsafat hukum dalam Islam. Oleh karena itu, urgennya maqasid al-syariah sesuai dengan tuntutan zaman. Maka, sangat dibutuhkannya adanya ijtihad kolektif. Dengan ijtihad kolektif ini memudahkan upaya penemuan maqasid al-syariah, sehingga istinbat hukum yang dihasilkan semakin mantap dan sesuai dengan tujuan-tujuan persyariatan hukum tersebut. Menyebutkan dengan tegas bahwa nas-nas syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid al-syariah dan asbabun nuzul, dalam artian mengetahui latar belakangnya atau historis turunan dari ayat tersebut. Keberhasilan pengalian hukum ekonomi Islam dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maqasid al-syariah yang telah dapat ditelaah dari dalil-dalil tafsili atau Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu maqasid al-syariah dalam kegiatan ekonomi Islam. Di sini, menurut Yusuf Wibosono mengatakan bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu maqasid al-syariah. Dalam artian mewujudkan kemaslahatan manusia dan di dunia dan di akhirat. Tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ulama yaitu diantaranya mengenai yang pertama ada distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Yang kedua, investasi kekayaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Yang keempat, transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan. Dan yang terakhir yaitu dalam kepemilikan sah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.